Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal bersama-sama mengenai kompetensi manajerial untuk tes P3K tahun ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di tahun 2023 nantinya itu sudah tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintahan yang hanya ada P3K atau PNS. Nah, buat teman-teman honorer pusat ataupun daerah, ada baiknya belajar latihan soal-soal P3K lebih awal, agar teman-teman nantinya lebih mudah dalam menjawab soal pada saat tes. Dan untuk video kali ini, kita terlebih dahulu membahas soal kompetensi manajerial. Sebelum itu, teman-teman subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, sebelum kita latihan soal, ada baiknya teman-teman mengetahui dulu apa itu P3K. P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Seleksi P3K melalui dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sendiri terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Dan untuk jumlah soal dan passing grade-nya bisa teman-teman lihat pada gambar. Untuk seleksi teknis, kompetensi teknis, jumlah soalnya itu 90 soal dan passing grade-nya itu sesuai dengan jabatan masing-masing. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu digabung untuk nilai passing grade-nya, dan passing grade-nya itu 130 dengan jumlah soal 45. Kemudian untuk wawancara hanya ada 10 soal dan passing grade-nya itu 24, di mana seluruh jumlah soal ada 145. Dan untuk kompetensi manajer itu sendiri merupakan tes untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap sebagai pelamar dalam berorganisasi. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan integritas, kerjasama dan komunikasi, mengelola perubahan, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke latihan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Nah, tips untuk teman-teman semua, ada baiknya teman-teman mengeliminasi jawaban atau option-option yang saya yang pertama. A. Saya diam saja karena saya dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Kemudian B. Saya akan memberitahu rekan saya. Ya, bisa disimpan dulu. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Oke, simpan dulu. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Pertama adalah yang D. Kita lihat jawabannya. Nah, yang D. Karena bagian D ini sangat berhubungan dengan integritas, yaitu mampu mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika dalam berorganisasi. Lanjut untuk soal nomor 2. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja.
Jawabannya adalah yang E. Nah, jawabannya itu E, karena ini berkaitan dengan integritas dan kerjasama. Nah, di mana integritas ini kita bisa mampu bertindak sesuai nilai dan norma dalam etika berorganisasi dan kapasitas pribadi dan berpartisipasi dalam kerja kelompok. Nah, untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok ini bisa teman-teman lihat pada ia ingin kembali bekerja setelah mengantar ibunya. Bisa dilihat bahwa seseorang atau diri kita ini mempunyai integritas untuk mampu merawat orang tua dan bisa membalance keduanya antara pekerjaan dan urusan pribadi. Oke, yang ketiga, saat Anda dituduh untuk dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Jawabannya adalah yang D. Ya, betul sekali ya teman-teman. Di sini sangat berkaitan dengan komunikasi sebagaimana pada option tentang manajerial tadi yang saya jelaskan sebelum kita masuk ke dalam soal. Berkomunikasi. Nah, di sini saat teman-teman dituduh untuk melakukan suatu kesalahan padahal itu tidak bukan Anda yang melakukannya, maka kita di sini untuk dapat berkomunikasi, menyampaikan dengan baik. Sebenarnya bukan kita yang melakukannya, tapi kita menyampaikannya dengan baik, itu berkomunikasi secara lisan atau melalui teman. Nah, di sini berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan, tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, pada saat saya sedang menuju ke kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan mohon izin untuk mendahulinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Nah, bagaimana teman-teman? Ini sangat mudah kan? Nah, oke, jawabannya adalah yang C. Ya, walaupun itu bukan atasan kita, teman-teman wajib untuk membantu siapapun, apalagi teman-teman kantor Anda untuk menawarkannya tumpangan ketika melihat mereka berjalan kaki menuju kantor, melihat mereka menuju kantor. Untuk soal yang nomor 5, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebaiknya pimpinan saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. E. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, jawaban yang benar adalah E. Nah, ini sangat berkaitan dengan kerjasama. Kerjasama dalam sebuah kelompok itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Apalagi mengajak teman-teman kita untuk bersama-sama bekerja dengan baik dan menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang telah diberikan oleh atasan. Oke, lanjut ke soal nomor 6.
Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawaban yang benar adalah teman-teman yaitu yang bagian A. Menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, kita sebagai calon ASN, yaitu P3K ataupun CPNS, kita harus siap untuk selalu ditempatkan di mana saja dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru itu agar pekerjaan-pekerjaan kita mampu terselesaikan dengan baik. Karena dalam setiap perubahan lingkungan itu, kita dituntut untuk saling bekerja sama dan proaktif dalam mengikuti suatu kegiatan-kegiatan. Soal nomor 7. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Nah, ini bagaimana dengan pendapat kelompok berhubungan dengan kelompok atau kerjasama tim. Bagian A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D, saya akan mengalah saja. E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu jawabannya? Oke, betul sekali yang C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, jawaban yang paling tepat itu kita akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah atau solusi terbaik dari permasalahan dalam suatu kelompok. Oke, lanjut soal nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. Meminta bantuan pada orang tua. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jawabannya yaitu bagian A. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk lebih menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jawabannya adalah B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Oke, soal yang terakhir. Dylan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang sulit tidak terpecah. B. Mengajak Dylan berdialog secara empat mata. E. C. Meminta Dylan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dylan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dylan sadar sendiri. Pilihan teman-teman adalah yang mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang solid tidak terpecahkan. Nah, mungkin itu dulu latihan soal kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Oke, sekian dulu latihan soal kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah
sudah menonton dan menyimak sampai di akhir video. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.